Oke, terima kasih juga Mbak Dina sudah hadir. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dan tentunya kita juga akan panggilkan salah satu content creator dengan topik-topik edukatif yang diberikan melalui akunnya, yaitu Dr. Jimmy Ardian, spesialis kejiwaan, psikiater di Siloam Hospital Bogor, merupakan salah satu content creator TikTok. Halo Dr. Jimmy. Halo, thank you udah ngundang saya, ini menarik banget. Ulang tahunnya Sejiwa hari ini. Hari kelahiran dok. Iya, Karena kita masih baru banget nih. Jadi hari ini So, adalah hari pertama kami untuk live bertemu dengan teman-teman semuanya, dan hari ini kami mengajak Dr. Jimmy untuk berbincang-bincang dengan kami, dok. Jadi Dr. Jimmy ini bersejarah untuk kami, dok. Untuk TikTok ini. Di hari lahir ya. Benar-benar hari Betul. lahir. Oke, Silakan, kalau gitu Dika. kita langsung aja ngobrol-ngobrol dengan Dr. Jimmy ya dok ya. Ini pertanyaan yang sebenarnya cukup penasaran nih. Kenapa sih Dr. Jimmy kok tertarik membuat konten di TikTok, dok? Untuk saat ini, dan aku lihat juga cukup aktif kan ya, beberapa kontennya cukup sering di TikTok. Nah, kenapa sih dok membuat konten di TikTok ini? Ya. Saya percaya setiap platform itu kan punya karakteristik dan kekhasannya masing-masing serta audiensnya masing-masing. Ada yang logonya burung itu ya yang sukanya baca, ngelihat, atau ribut lewat kalimat gitu misalnya ya. Yang logonya foto itu lain lagi. TikTok pun sama. Audiens di TikTok itu berbeda. Banyak yang dari usia yang lebih muda, banyak yang mencari hiburan di sini begitu. Dan saya pikir area tersebut tidak atau minimal belum banyak praktisi kesehatan jiwa yang melakukan edukasi di platform TikTok ini, sehingga seperti menjadi tanggung jawab bersama begitu ya Mas ya. Teman-teman psikolog dan psikiater bertanggung jawab buat juga memberikan edukasi di sini dengan cara-cara yang ramah begitu, yang sesuai dengan usia teman-teman di TikTok. Karena kalau di Instagram sama di Twitter saya lain lagi, nanti di TikTok juga lain lagi, tapi kurang lebih itu sih awalnya. Oke, jadi memang ternyata karakteristik untuk yang menonton TikTok itu berbeda dengan platform yang lainnya ya dok ya? Saya mengamati demikian ya, banyak yang seru di TikTok. Kalau di Twitter banyak yang pinter, kaku begitu ya. Kalau di TikTok banyak yang seru, jadi saya juga banyak belajar sebenarnya di sini. Oke, nah alasan pertama kali nih dok, misalnya pas dokter memutuskan, saya akan terjun ke TikTok nih. Nah itu karena apa sih dok? Pertama-tama apakah ada trigger khusus? Oh harus nih, ternyata TikTok bisa masuk juga nih konten-konten terutama terkait mental health juga kan. Yang aku lihat kan konten-konten dokter banyak terkait dengan mental health. Nah itu apa sih dok momennya dok? Awalnya ikut-ikut temen sebenarnya Mas. Awalnya teman saya seorang psikolog namanya Nago Tejena, jadi boleh di follow juga kalau belum di follow. Itu dia duluan yang buat TikTok. Lalu dia ngasih tunjuk, lihat nih audiensnya tampaknya beda. Banyak yang masih muda, proses berpikirnya berbeda nih dengan yang banyak kita temui di Instagram ataupun di Twitter. Yang kok kayaknya nggak banyak yang menyentuh area ini. Kita bertanggung jawab, bukan hanya bertanggung jawab pada klien yang datang, tapi sebagai profesi itu kan bertanggung jawab kepada masyarakat secara luas untuk menyehatkan, dalam tanda kutip, menyehatkan keseluruhan atau seluas mungkin masyarakat. Nah, di momen itu sebenarnya tadinya saya males. Enggak deh, capek gitu. Tapi kemudian dipikir-pikir, iya juga ya, kalau semuanya mau nurutin capek ya capek semua. ya nggak selesai. Akhirnya pada saat itu saya memutuskan untuk mengurangi frekuensi pembuatan konten di YouTube, dan energinya di situ saya alihkan untuk pembuatan konten di TikTok. Jadi sebenarnya saya nggak nambahin waktu, saya cuma mengalokasikan waktu yang berbeda. Itu sih awal mulanya, ikut-ikutan untuk mengedukasi. Oke, jadi pertama terinspirasi dari teman-teman juga ya dok ya. Nah sulit nggak sih dok menyampaikan konten-konten edukatif di TikTok dok? Terutama kan terkait kesehatan mental nih, perlu ada cara-cara khusus untuk menyampaikannya supaya nggak ada salah paham ataupun orang lebih mudah mengerti. Karena di TikTok kan yang kita tahu videonya cukup singkat ya dok. Kalau di platform lain mungkin ada yang dari tulisan ataupun video yang lebih panjang durasinya.
Nah, ketika di TikTok durasi 1 sampai 3 menit gitu dok, apakah ada kesulitan khusus atau ada tips khususnya nih dok kalau membuat konten yang pendek tapi penuh dengan makna dok? Ya, ini sebenarnya kesulitan saya juga, Mas. Sulit sekali untuk membuat konten yang komprehensif, yang menyeluruh dalam waktu yang sangat singkat. Tapi itu pula tantangannya. Sesekali berhasil, sesekali juga, oh ternyata susah ya, orang salah nangkep ya, dan lain sebagainya. Orang salah nangkep tuh bukan nyalain orang yang salah nangkep ya, berarti mungkin saja saya yang memproduksinya tidak terlalu tepat sehingga multitafsir begitu. Itu patut dipertimbangkan, sehingga pada konten selanjutnya kita perlu mempertimbangkan untuk menggantinya. Saya biasanya membuat skrip dulu. Saya buat skrip, saya melihat, saya mencoba membaca ulang, apakah kira-kira ini bisa dipahami atau jangan-jangan bisa dimaknai secara berbeda. Yang saya cukup khawatirkan dari pembuatan konten TikTok atau konten apapun yang sifatnya singkat adalah saya khawatir kemudian ada kecenderungan untuk kita mendiagnosis diri sendiri. Misalnya saya mengedukasi tentang gejala depresi, listnya A, B, C, D. Saya pernah membuat konten seperti itu, dan kemudian di kolom komentar itu yang terjadi adalah banyak yang merasa dalam tanda kutip dirinya mengalami depresi. Dan begitu juga dengan serangan panik. 2 kali saya membuat seperti itu dan 2 kali responnya sama. Lalu saya berpikir, kita tidak sedang ingin membuat seseorang mengidentifikasi dirinya dengan diagnosis tertentu. Kita ingin memunculkan kesadaran bahwa diagnosis ini ada, dan misalnya pertolongan itu ada, kan poinnya itu ya. Ya, ternyata sulit kalau hanya membuat list diagnosis. Kemudian next, saya menggantinya. List diagnosisnya saya cabut. Kemudian saya membuat metafor tertentu atau ilustrasi tertentu. Yang salah satunya adalah saya pakai balon. Ada tuh videonya. Saya pakai balon, saya tiup sekuat-kuatnya, segede-gedenya, meletus 2 warna. Nah, ini nih kira-kira kalau kita nahan perasaan. Jadi bukan mencoba menjelaskan secara global, tapi saya mengambil satu komponen spesifik, misalnya dari depresi, menyimpan perasaan gitu. Dan itu yang kemudian dibuatkan video. Dari yang menjelaskan luas, saya mencoba menjelaskan kecil spesifik. Nah, ini ternyata lebih gampang ditangkap nih yang kayak gini-gini. Yang saya amati gitu. Oke, jadi memang ada cara-cara khusus, dan tentunya dokter juga belajar dari pengalaman-pengalaman ketika menyampaikan dalam durasi yang singkat. Ada kemungkinan orang-orang akan salah menangkap dan malah hasilnya seperti tadi ada self-diagnosis juga dari orang-orang yang menonton video tersebut. Nah, kalau boleh nih dok, kita boleh putarkan ya dok salah satu video dokter yang tadi dokter bilang nih, yang video tentang dokter meniup balon supaya menggambarkan pesan dokter. Oke, kita akan putarkan. Silakan untuk diputarkan teman-teman. Balon ini menggambarkan jiwa kita dan udara di dalamnya menggambarkan emosi. Ini yang terjadi kalau kita menahan. Tapi ini yang terjadi jika kita menahan emosi. Balon akan terus-menerus membesar dan pada akhirnya saya takut. Meletus. Oke, itu dia tadi salah satu contoh video singkat tapi bermakna. Saya bahkan kaget juga loh dok pas balonnya tadi meletus. Jadi tersadar juga, ternyata kalau kita nggak dikeluarkan, nggak dirilis gitu, lama-lama bisa jadi penuh dan itu bisa membuat bahaya bagi diri kita gitu kan. Akhirnya malah meledak sendiri, dan ternyata kalau untuk konten yang seperti itu yang lebih mudah ditangkap oleh teman-teman di TikTok ya dok ya. Betul. Dan skrip saya takut itu saya menulis itu Mas, saya takut. Karena banyak dari kita juga ketakutan dalam menyampaikan perasaan. Tapi takut juga perasaan itu meledak. Jadi kata-kata saya takut tadi sebenarnya saya pengen menggambarkan, ini kalau kita tahan sebenarnya kita takut, kalau meledak juga kita takut kok. Jadi kenapa nggak kita pakai opsi satunya dengan menyalurkan gitu. Walaupun kesannya bercanda ya, saya takut gitu. Iya. Kesannya bercanda, tapi ternyata dari balik itu semua ada pesan yang ingin disampaikan dan itu bisa tersampaikan kepada orang banyak melalui visual-visual yang diberikan. Tentunya visual yang singkat tapi bisa langsung kena kepada orang-orang gitu ya dok ya. Nah, aku ada beberapa video lagi dok dari dokter Jimmy yang mungkin kita bisa lihat dan kita bisa ulik sedikit nih dok tentang video tersebut. Silahkan diputarkan teman-teman. Merespon teman ketika dia cerita bahwa dia habis dari psikiater. Alah gitu doang, ngapain sih ke psikiater? Masih banyak tahu yang hidupnya lebih nggak beruntung dari lu, biasa aja lah. Menurut gue sih semua orang pernah ngerasain kayak gitu ya. Semua orang mah pernah depresi. Menurut gue sih lu cuma kurang bersyukur aja sama kurang sholat.
Anak-anak zaman sekarang tuh ya lemah banget, apa-apa depresi, apa-apa depresi. Ngapain ke psikiater? Lu kan gak gila. Gitu ya. Menurutmu ada yang bisa aku bantu nggak? Makasih ya udah cerita. Pasti nggak mudah deh untukmu. Wow, keren banget. Nah, ini juga salah satu video yang mungkin kalau dari konteks dengan yang pertama berbeda. Ini kan kayak ada stigma di masyarakat kalau orang habis ke psikiater tadi di tanggapannya, ih kurang bersyukur. Emangnya kamu ada gejala apa sih sampai-sampai kan gitu kan adalah stigma yang di masyarakat dan kadang-kadang tanggapan dari penonton gitu itu ada yang berbeda nggak sih dok? Karena ini kan kalau TikTok benar-benar nyebarnya luas gitu ya, namanya FYP yang kita kadang-kadang nggak tahu siapa nih nerima video kita gitu kan ya dok ya. Nah, Benar-benar. tanggapannya gimana sih dok? Dan cara dokter menanggapinya kalau mungkin ada yang nggak sesuai itu gimana dok? Saya menganggap yang nggak sesuai pun sebagai feedback sih mas. Mungkin saya yang terlalu frontal misalnya, atau common ground-nya berbeda sehingga mungkin di konten lain saya akan membuat common ground yang sama. Misalnya sebenarnya alasan dibuatnya video ini adalah saya lupa konten yang nomor berapa tapi ada di sebelumnya. Saya hanya sekedar menyalahkan statement yang keliru dari stigma yang ada di masyarakat. Tapi kemudian ada pertanyaan, terus ngerespon yang benar tuh gimana? Saya mikir juga, oh iya ya. Maksudnya kok saya cuma nyala-nyalain aja, kan nggak sehat ya. Iya. Maksudnya kalau video itu kemudian diambil dilepas dari konteks itu bisa jadi buat berantem tuh. Oh ini salah nih, oh kamu salah ngeresponnya, tapi nggak tahu ngerespon yang benar. Makanya di akhir dari video tersebut ada sedikit contoh, oh ternyata dengan memvalidasi, merespon emosi, menerima emosinya, itu respon yang baik. Jadi sebenarnya video itu pun adalah lanjutan dari video lain yang responnya tidak terlalu baik. Kira-kira begitu sih. Oke, jadi tetap misalnya ada satu video gitu, dokter melihat tanggapan-tanggapan dari orang itu sebagai feedback, walaupun ada yang nggak setuju, jadinya bisa di-upgrade lagi di video selanjutnya, jadi sampai ada video terkait dengan bagaimana cara menanggapinya. Karena kalau tadi dokter bilang, oh kayaknya kalau cuma bilang itu salah, masih ada kekurangan deh, malah bisa bikin orang berantem, pada akhirnya bikin video yang, oh begini cara menanggapinya gitu ya dok ya. Dan ini kan dilakukan secara singkat yang sebenarnya kami pun mungkin banyak yang nggak tahu cara untuk menanggapinya gitu, dan dalam 1 menit ini bisa terangkum segitu hebatnya, sebegitu meaningful lah buat orang-orang, jadi orang-orang juga bisa mengaplikasikannya dengan mudah, dan ini sangat-sangat keren sekali. Aku juga masih ada 1 buah video dok, kita bisa tonton lagi 1 buah video dari Dr. Jimmy. Silahkan untuk diputarkan teman-teman. Dok, masa aku punya teman bucin banget, udah dipukulin, dikasarin sama pacarnya, udah putus, balikan lagi. Oh begitu? Tapi nanti dulu, jangan-jangan dia bukan budak cinta. Jangan-jangan dia terjebak dalam cycle of abuse. Cycle of abuse ini adalah siklus yang menjebak seseorang ada di dalam hubungan yang abusif. Dimulai dari siklus pertama, tension building. Ada konflik, ada perkelahian, ada ketidaksetujuan. Yang kedua, masuk kepada insiden. Karena tadi ada konflik, kemudian muncullah baik itu kekerasan fisik, baik itu kekerasan verbal, seksual, atau ekonomi, ada kekerasan di sini. Yang ketiga, adanya rekonsiliasi. Jadi ketika konfliknya sudah pecah, meledak, kemudian pelaku akan merasa bersalah dan meminta maaf kepada korbannya, berjanji untuk tidak mengulangi, dan pada saat itu korban akan merasa empati, merasa kasihan, dan memberikan kesempatan. Dan masuklah ke fase yang keempat, fase calm, tenang. Di sini semua terasa baik-baik aja, tuh kan dia udah berubah, tuh kan dia sebenarnya orang baik, kemarin dia cuma lagi emosi aja. Problemnya ini akan berulang karena selalu ada konflik. Kita kembali ke siklus yang pertama. Kembali ada tension building, ada perkelahian, ada konflik, dan selalu berujung kepada kekerasan. Jika ini rasanya terus-menerus berulang, coba deh kita ingat-ingat. Jangan-jangan saya udah terjebak dalam cycle of abuse. Jangan-jangan ini bukan bucin. Oh itu keren banget, dan ada kalau yang di sini kita lihat ada efek-efek tertentu yang dibuat oleh dokter ya dok ya. Nah ini kalau dalam pemilihan kan pasti kalau kita bikin konten kita juga ingin memberikan efek yang besar buat penonton kita. Nah pemilihan-pemilihan tersebut itu ada dokter brainstorming dulu kah, atau gimana sih dok cara menentukannya sehingga ini bisa lebih tersampaikan lagi ke teman-teman semuanya dalam memberikan konten-konten yang penuh edukasi nih dok? Iya, tentu ada brainstormingnya Mas Tika. By the way, video ini berbeda dengan video yang sebelum-sebelumnya agak panjang ya, karena susah banget ini kalau dibuat pendek gimana caranya. Itu yang jadi pikiran saya, karena kalau ini dibuat pendek akan ada pesan yang mungkin hilang. Jadi saya mengambil resiko orang nggak nonton sebanyak
yang lain-lain, tapi nggak apa-apa deh dibuat panjang karena kita butuh ngelihat siklusnya. Itu pun risiko yang perlu diambil oleh content creator menurut saya. Kadang ada beberapa hal yang nggak bisa nih, ini nggak bisa pendek. Nggak bisa juga dibuat komponen kecilnya karena kita harus ngelihat gambaran besarnya. Cycle of abuse ini kita harus ngelihat gambaran besarnya, dan ini banyak terjadi pada teman-teman usia remaja yang saya amati di ruang praktek. Dan kita nggak sadar bahwa itu adalah siklus abuse. Sadarnya karena konten-konten di TikTok yang lain ngomongnya itu bucin, seakan itu adalah ekspresi dari cinta, kan jadi nggak sehat ya. Maka bagian itu diluruskan. Jadi walaupun agak panjang dan beresiko, artinya viewersnya turun, nggak apa-apa deh. Ya, sesekali perlu kayak begitu. Dan ada brainstorming di situ. Gambar buaya pas lagi minta maaf itu serius di sana. Maksudnya jangan percaya siklus ini akan berulang, kira-kira begitu. Oke. Jadi memang butuh juga dari kita untuk punya idealis juga ya, bahwa kalau ada satu pesan jangan sampai gara-gara kita mengejar viewers aja itu jadi dipotong sehingga pesannya jadi konteksnya nggak tersampaikan secara penuh kepada penonton kita ya dok. Tapi kalau memang itu harus cukup panjang gitu, dan walaupun nantinya penontonnya nggak terlalu banyak, jadi nggak masalah gitu ya dok ya. Jadi jangan takut untuk bikin konten yang memang perlu untuk agak panjang tapi meaningful dan bisa pesannya tersampaikan dengan baik kepada para penontonnya. Nah, kalau aku lihat kan followers dokter nih juga udah mulai banyak banget nih dok ya, bahkan udah ratusan ribu. Nah, ini gimana sih dok caranya supaya followers itu di awal-awal nih dok, supaya konten kita bisa diterima oleh followers kita dan juga makin banyak orang yang nge-share konten-konten kita. Apakah ada cara-cara khususnya supaya ini di-share lagi nih sama orang-orang, ini digunakan oleh orang-orang untuk menyampaikan pesannya. Gimana dok? Yang saya amati di awal-awal, saya mencoba membuat video yang banyak orang relate, atau orang merasakan hal yang sama gitu Mas Dika. Oh ini aku banget nih gitu. Dan karena TikTok itu nyebar sendiri ya, saya juga bingung gimana tahu-tahu kesebar gitu. Tapi di awal-awal saya memang menyebarkan di platform media sosial saya yang lain. Tapi sebenarnya itu nggak terlalu dominan karena kayaknya malah dari TikToknya sendiri yang banyak tiba-tiba naik gitu. Saya tepatnya nggak ngerti algoritma TikTok gimana, tapi pokoknya naik sendiri. Oke. Nah, kalau soal time management nih dok, dokter kan sebagai psikiater juga di Siloam Hospital Bogor dan juga sebagai content creator juga, nggak cuma di satu platform aja tapi di beberapa platform. Nah, cara time management atau membagi waktunya dokter sendiri gimana sih dok, supaya pasti kan dalam satu konten nggak singkat ya dok ya, bikin ada brainstorming, ada proses editing. Nah, time managementnya gimana sih dok? Ini juga pertanyaan yang sebenarnya saya tanyakan ke diri saya, kok bisa ya? Tapi ya bisa. Nggak ada tips khusus. Saya mengasumsikan kayak gini, ini adalah bagian dari kerjaan dan ada slot waktu khusus untuk saya ngerjain. Tapi itu slot. Jadi misal satu hari di hari ini, di hari Rabu. Biasanya saya ngerjain di hari Rabu, Jumat, Sabtu. Misalnya di hari ini saya ngerjain 1 jam, maka itu 1 jam aja. Jangan diperpanjang jadi 2 jam sekalipun itu belum selesai gitu. Saya nggak mau manjang-manjangin. Justru menurut saya loh ya, kalau ada waktu khususnya, saya jadi dipaksa untuk ngerjain di situ dan itu lebih efisien ketimbang nanti ya kerjain nunggu ide deh. Waktunya jadi banyak terbuang. Karena waktu saya nggak banyak, jadi saya memanfaatkan sebisa mungkin slot di situ, brainstorming dan lain sebagainya. Itu soal memberikan slot waktu. Yang sebenarnya sulit menurut saya bukan waktunya, tapi idenya. Karena kalau begitu ada ide, waktu tuh jalannya langsung. Saya pakai Google Keep selama ini, Mas. Jadi kalau ada ide, nggak sempat eksekusi nih. Saya nggak tahu eksekusinya kapan. Idenya langsung saya masukin ke notes di Google Keep. Jadi langsung catatannya banyak tuh. Oke. Di hari saya ngerjain konten, nah saya tinggal baca. Oh iya, waktu itu idenya ini nih, tinggal dikerjain. Sama sekali nggak boros waktu di situ. Borosnya kita tuh kadang ini waktunya, terus saya mikir idenya apa. Itu nggak terlalu relate di saya. Saya ngumpulin ide, terus di harinya baru eksekusi. Gitu sih kira-kira.
Oke, jadi kayak ada storage buat ide-idenya gitu ya Mas. Kalau di waktunya Mas waktu dokter mengerjakan, tinggal ditarik aja ide-idenya sehingga bisa untuk dikerjakan sesuai dengan waktu tertentu yang sudah ditentukan oleh dokter tadi. Wow, keren banget dok. Jadi memang itu tips khususnya buat teman-teman juga yang ingin menjadi content creator. Tentunya konten edukatif nggak kalah keren dan nggak kalah menarik juga buat ditonton oleh orang banyak karena tetap bisa kok mendapatkan perhatian karena dari konten-konten edukatif ini ternyata memang relate sama kehidupan sehari-hari dengan apa yang dialami oleh orang-orang. Yang mungkin orang-orang baru sadar ketika nonton videonya kayak tadi tentang emosi, kalau emosi dipendam, oh bisa meledak dan itu baru kita sadari ketika kita nonton video yang seperti tadi. Terima kasih dokter. Saya sekarang mau beralih ke Mbak Dina dok. Dokter jangan kemana-mana dulu, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dok. Oke, aku akan panggilkan Mbak Dina. Mbak Dina, halo Mbak. Hai Dika, aduh itu aku tadi suka banget loh dengan konten-konten yang kita lihat ya. Aku ngelihatnya, boleh aku kasih komentar ya sebelum Silakan, kita Mbak, beralih. Aku lihat semua videonya Dr. Jimmy, Mas Jimmy, ya itu entertaining banget gitu ya, menghibur semuanya. Dan dari satu dengan yang lain tuh variatif banget gitu. Nah, aku rasa untuk kita yang mau masuk kita kan baru lahir nih, perlu belajar ya Dika ya. Nah, ini juga kita perlu nih untuk membangun kreativitas ya, ide-ide dan gimana supaya yang kita tampilkan itu juga menyenangkan ya, mudah ditangkap ya. Dan satu lagi aku lihat tadi spiritnya Dr. Jimmy itu selalu positif ya di dalam semua video tadi. Itu aku apresiasi banget. Jadi orang yang menangkap itu selalu hal yang berat tetapi ditangkapnya dengan ringan dan oke, mudah dipahami. So itu Dika, aku kasih komentar dulu ya untuk Dr. Jimmy tentunya tadi. Tepat berarti untuk hari ini kita bahas juga bersama Dr. Jimmy tadi tentang konten edukatif juga ya Mbak, karena Sejiwa kan sekarang juga baru mulai nih Mbak untuk memasuki platform TikTok ini untuk juga memberikan konten-konten edukasi tentunya untuk masyarakat. Nah, betul. Kalau boleh tahu nih Mbak, teman-teman juga mungkin biar bisa tahu Sejiwa itu apa sih Mbak dan kenapa kita mencoba untuk memberikan konten edukatif dan juga melalui platform TikTok ini Mbak? Baik, jadi betul-betul kita ini kesempatan baik ya untuk bersama TikTok ya, melakukan gerak sejiwa dan TikTok untuk keamanan anak di ranah daring. Jadi bersama TikTok ini ajakan yang luar biasa karena sebenarnya kita sebelumnya sudah berpikir Dika ya untuk gimana caranya supaya kita bisa masuk ke TikTok, tapi selama ini belum teraplikasikan gara kita banyak sekali mengerjakan hal-hal yang lain. Nah, dengan adanya gerak bersama ini, maka ini menjadi sebuah kesempatan yang kita nyemplung nih ya, dan sekaligus kita belajar. Nah, apa sih Sejiwa itu? Sejiwa ini sebuah yayasan nirlaba, non-profit ya, tidak non-profit, sehingga kami betul-betul bergerak untuk masyarakat, terutama untuk perlindungan anak. Perlindungan anak di mana? Di ranah online dan di ranah offline. Jadi kalau di ranah offline itu isu-isu bullying, kekerasan terhadap anak ya, itu kami atasi juga ya. Dan di ranah daring ini banyak sekali kami melakukan banyak hal ya, sosialisasi tentang masalah-masalah ya di ranah daring, kemudian kenapa sih ini semuanya terjadi dan gimana kita sebagai orang tua, sebagai guru harus melakukan tugas-tugas kita supaya anak-anak kita betul-betul menjadi netizen unggul, bijak dan bisa memanfaatkan dunia digital ini untuk sebaik-baik keunggulan mereka. Itu Dika kira-kira. Oke, itu deh ya Mbak. Dan kenapa sih Mbak Dina mulai memutuskan oke Sejiwa kayaknya kita harus juga ke TikTok deh. Kan karena udah mulai juga di platform lain dan sekarang mulai juga nih mengarah ke TikTok. Kenapa sih Mbak memilih TikTok juga sebagai platform yang selanjutnya akan dijajaki? Kalau dibilang kan hari ini hari lahirnya Sejiwa di TikTok. Kenapa sih Mbak? Betul, sebenarnya saya sudah punya akun TikTok tuh sekitar 2,5 tahun yang lalu. Kira-kira wow, ya. Udah lama ya Mbak ya? Udah lama gitu. Terus waktu itu banyak ponakan, banyak apa gitu, di TikTok. Wah asik juga nih yang punya ya. Wah ini tua-tua keladi makin tua makin jadi kan. Akhirnya aku coba punya gitu. Nah itu menghibur sih ya. Seringkali aku merasa masuk ke situ tuh berapa menit gitu ngerasa terhibur, tune in lagi dengan pekerjaan dan lain-lain.
Nah, jadi ketika proses aku mengenali TikTok itu memang timbul sih ya, gimana caranya supaya bisa menyapa anak-anak, para orang tua, anak-anak muda ya, untuk bisa terliterasi ya terkait keamanan anak di ranah daring itu. Nah, aku yakin sekali nih ada ruang, walaupun ini TikTok banyak digunakan untuk entertainment ya, hiburan. Tapi justru seperti Dr. Jimmy tadi, sebetulnya ini merupakan juga ruang yang bisa kita gunakan untuk bisa menghadirkan kesadaran-kesadaran baru, dan juga mengajak para orang tua, guru, termasuk anak-anak sendiri, gimana caranya supaya mereka terliterasi di dunia digital ini dengan baik ya, dan benar-benar mereka memanfaatkan semua yang ada ini untuk kesempatan menjadi hebat, menjadi lebih baik. Nah, itulah Dika kenapa kita masuk ya fun ya, tapi kita juga mau challenge ourselves, apa istilahnya ya, menantang diri kita untuk kreatif ya di Sejiwa itu, dan insya Allah kita akan hadir dengan konten-konten yang semoga bisa seperti Dr. Jimmy tadi, kreatif ya, punchy, dan bisa secara pendek menyampaikan hal-hal yang sangat penting untuk masyarakat kita. Itu Dika. Oke, jadi nanti pembahasannya atau penyampaiannya nggak serius-serius banget, tapi lebih ke gaya yang santai dan juga bisa semua kalangan nikmati kontennya, nggak terlalu berat jadinya ya Mbak, gitu ya Mbak ya, dengan visual-visual tentunya. Dan aku juga mungkin ada satu hal lagi, aku bisa membayangkan kayak Dr. Jimmy itu proses untuk brainstormingnya pasti fun banget ya. Pasti itu karena menciptakan sesuatu yang kreatif itu kan membangkitkan energi yang luar biasa juga ya. Jadi itu ya kita juga sangat menunggu saat-saat untuk sampai pada itu. Kita akan brainstorming, kita produktif di sana. So sesuatu yang baru, belajar, tapi aku yakin kita bisa untuk pelan-pelan menjadi baik di sini juga. Itu Dika. Oke. Dan aku lihat nih Mbak sekarang di TikTok Sejiwa sudah bekerja sama dengan beberapa content creators untuk memproduksi video-video di TikTok. Yang kalau misalnya teman-teman di sini nonton nih, kalau belum menyaksikan videonya, kita akan coba putarkan ya Mbak beberapa video yang ada di TikToknya Sejiwa. Jadi teman-teman bisa ngeliat gambaran seperti apa sih videonya, dan ini video kita kerjasama dengan beberapa content creator. Silakan diputarkan teman-teman. Bang, siapa bocah terpintar di dunia? Waduh, jadi penasaran sepintar apa ya? Apa jangan-jangan dari Indonesia? Tanya Didik yuk. Dik, ada yang nanya Didik. Siapa sih bocah terpintar di dunia? Oh, tahu gua. Tapi bentar ya, ini gua lagi dengerin webinar Gesit, Gerak Sejiwa dan TikTok. Wah, menarik juga, bahas apaan tuh? Nah, di webinar Sejiwa dan TikTok ini dikasih tahu tentang pentingnya keamanan di ruang digital, khususnya buat anak-anak agar aman dan optimal di ruang digital. Oh gitu. Terus caranya gimana? Yang pertama, bisa ajak anak-anak diskusi dan bimbingan soal gadget. Yang kedua, bisa batasin berapa lama sih anak dalam sehari boleh main gadget. Terus yang ketiga, ingetin anak-anak untuk terbuka sama orang tua tentang pengalaman apa yang mereka dapat saat main gadget. Dan yang keempat, yang paling penting nih, orang tua harus mendampingi anak-anak saat mereka beraktivitas di ruang digital. Oh gitu, tapi gimana cara mendampinginya? Nah, gue punya tips nih di TikTok. Para orang tua bisa menggunakan fitur family pairing di gadget anak yang terhubung ke gadget orang tua. Jadi orang tua bisa tuh nyesuaiin tontonan anak, ngontrol screen time berapa lama anak main TikTok, dan bisa juga batasin DM yang masuk. Jadi gampang kan untuk mantau aktivitas mereka. Anak-anak juga jadi lebih aman dan optimal di ruang digital. Yuk follow Yayasan Sejiwa untuk info program menarik lainnya. Jadi makin banyak deh keluarga yang bijak di ruang digital. Wow, itu tadi kontennya terkait juga dengan keamanan anak di ruang digital ya Mbak ya? Betul. Ini sebenarnya kesempatan buat kami ya belajar bersama para content creator ini. Jadi ketika kita mengajak Bold Twins ini ya, dua orang kembar ya yang kreatif banget ya. Gimana caranya membangun sebuah konten yang kreatif ini? Tentu kita berikan skrip ya. Kemudian kita berikan spirit yang mau ditampilkan itu apa nih? Ya, dari konten yang kita harapkan dari mereka. Nah, disinilah adanya TikTokan, TikTokan antara konten creator tersebut ya, Bold Twins tadi dengan kami di Sejiwa. Nah, jadi ini loh yang kita mau tampilkan, skripnya juga kita coba untuk berikan di sana, diproses lagi, dan ternyata itu membutuhkan waktu, dan memang betul sekali tadi Dr. Jimmy katakan membuat konten yang pendek ternyata nggak mudah.
Tapi terus terang dari tadi proses TikTokan dengan Bold Twins tadi, lalu melihat hasilnya kita jadi tahu jadi potensinya akan seperti apa dari tadi proses brainstorming dan sebagainya. Nah, jadilah konten ini yang kami sama-sama puas ya. Dan Bold Twins, thank you so much ya, kalian membuat apa yang kita lakukan dengan gesit ini, gerak sejiwa dan TikTok menjadi tersampaikan dalam waktu yang sangat pendek lewat karya kalian. So really great job ya. Itu Dika ya yang aku mau sampaikan. Jadi memang kita juga belajar proses pembuatannya ya Mbak. Kalau untuk durasi singkat ternyata malah ada kerumitan tersendiri ya Mbak untuk menyampaikan pesan. Kalau mungkin kita misalnya di platform lain bisa panjang videonya, di platform ini singkat, tapi justru harus menyampaikan pesannya sehingga nggak terputus. Jadi ada PR-nya di situ ya Mbak ya, bagi kita untuk belajar. Dan itu kalau tadi kita lihat ya di sana ada penjelasan mengenai family pairing dan kira-kira apa sih maksudnya itu ya, dan itu tadi penjelasannya semuanya cukup berjelas ya, jelas banget gitu, tapi disampaikan dengan fun ya, dan itu dua orang itu memang mereka charming kalau aku bilangnya, very charming. Jadi tampillah satu konten yang aku suka banget. Oke, kita ada satu lagi, ada dua lagi bahkan beberapa video yang akan kita tampilkan. Kita akan coba saksikan video selanjutnya. Silakan diputarkan teman-teman. Bang, apa pendapat lu tentang cyberbullying? Menarik nih. Ini adalah topik yang sering dianggap remeh, padahal dampaknya besar banget untuk kehidupan seseorang. Kamu tahu nggak kalau 49% netizen di Indonesia pernah kena cyberbullying? Ini saya dikasih tahu sama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 49% cuy, orang yang pernah dihina, dibully di internet. Dan itu bisa bikin trauma, depresi, dan yang pasti nyakitin banget buat korban. Terus kita harus gimana? Kita bisa mulai dengan jadi seorang upstander. Apaan tuh? Upstander adalah orang yang melindungi dan memberi support ke orang yang kena bully. Kamu gak akan nyangka betapa keberanian dan dukungan kamu bisa ngubah hidup para teman-teman yang kena cyberbullying. Contohnya, kalau ada yang komen, gak usah nyanyi deh, suaranya jelek di video teman kita. Kita bisa bantu dengan jawab, aku suka banget sama suaranya. Semangat latihan ya. Makanya, yuk kita sama-sama jadi upstander. Kita bela korban yang kena cyberbullying, supaya kita bisa bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Wow, tadi dengan content creator Gerald Vincent ya Mbak ya. Nah, ini yang aku lihat dari dua video tadi ya Mbak, ini kan bekerja sama dengan content creator yang memang masih muda-muda nih Mbak. Kenapa sih Mbak sejiwa milih content creator yang masih muda-muda untuk menyampaikan pesan-pesan tersebut Mbak? Iya, ini Gerald Vincent juga dia kreatif banget ya, dan very punchy dengan pesan-pesan dia. So, ketika kita hadapkan dengan skrip tentang cyberbullying, tentunya yang pertama kita berikan adalah background ya. Kenapa cyberbullying itu terjadi, apa itu, kemudian message-nya tuh apa dari yang kita mau sampaikan. Lagi-lagi nih TikTok kan benar-benar yang luar biasa, berkali-kali ya, sampai ada pesan nih. Pesan dari apa yang kita mau sampaikan yang paling bisa disampaikan dalam waktu yang paling singkat tadi ya. Akhirnya kita sama-sama puas ya. Kemudian tim mereka membangun ya itu skrip yang pas gitu dengan Gerald Vincent ya. Lalu datang lagi ke kita, gimana nih, oke nggak kita tambahkan lagi apa yang kurang di situ. Nah, muncullah video itu dan aku senang banget karena satu take saja sudah jadi gitu. Nah, itulah sebabnya persiapannya itu memang luar biasa ya. Dan tadi seperti Dr. Jimmy sampaikan, betul sekali. Kalau sudah idenya oke, kemudian kreativitasnya sudah muncul di sana, aku rasa membuat filmnya videonya menjadi sangat mudah gitu. So ini juga yang aku lihat berat di awal, tapi ketika itu jadi itu ada rasa puas yang luar biasa. So ini juga aku apresiasi ya dari Gerald Vincent, well done. So kita belajar sih sebenarnya, nggak cuma kita memberikan kesempatan kepada Gerald Vincent ya untuk membuat konten bagi sejiwa, tapi terus terang
Gerard dan tadi Baldwin sudah mengajarkan kepada kita seperti apa nih membuat konten yang pendek, kreatif dan punchy tadi. So thank you guys, you did a great job. Dan kenapa sih muda-muda, umur sebetulnya nggak masalah ya buat kita ya Dika ya. Ini kebetulan aja yang kita hubungi dan kita pikir ini tepat ya untuk pesan-pesan ini, kebetulan muda-muda ya. Mungkin suatu ketika nanti kita juga mau tampilkan ya yang mungkin berusia juga tapi oke juga, aku yakin, because it's all about the spirit ya. Kreativitas, kemudian antusiasme di dalam menyampaikan sesuatu. So nanti kita tampilkan juga nih yang keren-keren dan mungkin usia nggak ada masalah. Iya. Oke, kalau dari 2 video tadi kita lihat pesan-pesannya juga untuk anak-anak remaja mungkin ya Mbak, dan juga untuk yang masih usia muda untuk bisa ikut serta dalam mengatasi cyberbullying. Nah, kita juga ada 1 buah video lagi Mbak. Ini untuk para parents ya Mbak, pesannya ya Mbak. Silakan dilihat teman-teman, kita akan putarkan videonya. Main keluar yuk, aku bosen di rumah terus. Enggak, aku lagi belajar. Apa belajar? Itu lo main game. Aku lo belajar. Sebel deh kalau orang ngomong tuh liatin, jangan dicuekin. Jangan ribut-ribut dong. Ada apa sih ini kok ribut-ribut terus? Ini loh masih kecil main iPad, terus orang ngomong dicuekin. Tapi nggak dengan cara ngerebut gitu juga dong. Meskipun dia masih kecil, kita tuh juga harus kasih rasa empati buat perasaan yang dia rasakan. Meskipun masih kecil, jangan nyepelin perasaannya, karena dari kecil ini dia juga sudah bisa ngerasain sedih, ngerasain senang. Lagian bisa kok kita tuh ningkatin bonding sama anak pas dia lagi main iPad kayak gini, dengan ikut dan memahami apa yang sedang dia lakukan. Terus lagi main apa di iPad? Ini lagi main game tebak-tebakan gambar. Oh, yang potongan gambarnya diajak tuh ya Elsia. Mama ikutan boleh? Boleh, yuk mama main bareng. Ayo, tapi abis gini harus belajar ya. Oke mama. Anak itu bisa banget kok dengan mudahnya akrab, dekat, dan terbuka sama orang tuanya. Asalkan kita sebagai orang tua itu tahu cara mengkomunikasikannya dengan tepat. Nah, kita bisa gunakan komunikasi FAB atau komunikasi funky, asyik bergaul, yaitu komunikasi yang hangat dengan anak supaya anak itu mau terbuka sama kita. Misalnya, untuk mengetahui apakah ada yang melakukan cyberbullying atau hal-hal yang merugikan anak kita, dampaknya itu kedekatan orang tua dan anak itu akan menghindarkan anak dari risiko buruk di ruang digital. Kita juga perlu mengingatkan anak untuk tidak berlebihan di ruang digital, tapi secara funky, asik bergaul. Karena anak juga perlu aktivitas di dunia nyata. Caranya gimana? Gampang. Caranya itu dengan mengajaknya bermain, mengajak dia bercerita, dan juga mengeksplor alam. Gimana nih parent, mau coba? Yuk kita jadi orang tua yang funky, asik bergaul. Kita semua pasti bisa. By the way, untuk konten-konten parenting, Sejiwa ini punya banyak tips loh. Yuk sering-sering berkunjung ke akunnya Sejiwa ya. Wow, jadi nggak cuma untuk konten anak-anak remaja aja nih Mbak yang tadi ya Mbak ya. Ternyata untuk parents atau orang tua juga nantinya akan ada untuk tema-temanya di TikToknya Sejiwa. Jadi buat teman-teman yang sekarang nonton jangan lupa di follow. Jadi nanti akan banyak konten yang bisa kita ulik di Sejiwa. Jadi bisa memberikan manfaat juga buat teman-teman semuanya. Nah Mbak Dina, kenapa sih Mbak isu parenting juga diambil di Mbak oleh Sejiwa dan disampaikan Sejiwa melalui TikTok Mbak? Iya, jadi sebetulnya kan backgroundku tuh juga education ya, pendidikan. Dan aku punya concern yang besar sekali terhadap keamanan anak ya, keselamatan anak baik di ranah online maupun offline. Nah, jadi anak itu kan sebetulnya jiwanya tuh penuh kreativitas ya, mau belajar. Jiwa mereka itu betul-betul ingin tahu segala macam di alam semesta raya ini. Nah, apakah kita sudah memberikan kesempatan yang terbaik bagi anak? Nah, ini adalah sisi-sisi pengasuhan inilah yang bisa membukakan dunia ini kepada anak-anak kita sehingga potensi maksimal mereka tercapai. Ya, nah masalahnya di sini adalah banyak hal yang bisa kita lakukan yang kadang-kadang orang tua terlupakan, terlewatkan sehingga anak-anak terus-menerus membesar gitu ya Dika ya, tapi tidak melakukan hal-hal yang bisa menguatkan pertumbuhan otaknya, menguatkan karakternya, menguatkan kemampuan mereka yang maksimal tadi untuk menjadi yang terbaik dari dirinya. Jadi disinilah kenapa Dika kami muncul ya bersama semua teman-teman di Sejiwa itu ingin melakukan sesuatu yang terbaik buat anak-anak. Nah ini tadi kayak konten Mbak Rensia ya, Mbak Rensia Santira yang juga menjadi salah satu konten creator yang kami masukkan di dalam gerak Sejiwa dan TikTok ini karena Mbak Rensia ini kuat dalam parenting, backgroundnya juga saya rasa mengenai pendidikan juga. Nah di sini di Sejiwa kita punya konsep
bagaimana agar terjadi funky hubungan anak orang tua kepada anak yang funky, asik bergaul. Nah, kalau orang tua bisa FAB ya, funky asik bergaul tadi, maka terjadilah kondisi yang baik ya, kedekatan antara orang tua dan anak yang natural, alami ya. Dan ini akan membangkitkan semangat untuk anak-anak selalu menyampaikan apa saja yang terjadi pada dirinya, dan mereka mampu untuk bisa bergerak bersama orang tua itu melakukan banyak hal ya, sehingga orang tua juga bisa membukakan cakrawala alam ini kepada mereka, hal-hal yang baru kepada anak-anak, karena semuanya sudah terbuka lewat hubungan yang baik. Nah ini mereka para orang tua akan bisa menjadi fabulous parents ya, alias orang tua yang keren. Nah kita singkat jadi FAB tadi, orang tua yang FAB, yang funky asik bergaul. Nah ini yang kita mau sampaikan lewat tadi. Ini lagi-lagi kembali gimana Mbak Rensia bekerja sama dengan kami ya, dan kami ingin konsep kami tadi diudarakan dengan singkat, tepat, jelas. Jadilah ini, dan terus terang ini juga prosesnya panjang juga ya, tapi it's a lot of fun. Dan terima kasih Mbak Rensia ya. I'm very pleased ya. Aku senang sekali dengan hasil itu tadi. Itu sih Dika. So principally adalah kita memang ada di sini karena memang ada di dalam diri kita semua bahwa anak-anak itu penting dan bahwa anak-anak itu bisa menjadi yang terbaik dari dirinya. Oke, kalau ngomongin anak-anak berarti peran orang tua juga penting ya Mbak. Jadi barangkali nanti sasarannya adalah orang tua yang main TikTok tiba-tiba ngelihat kontennya sejiwa jadi teringat, wah jangan-jangan aku ngelakuin hal yang salah terhadap anakku, dan ketika nonton kontennya sejiwa bisa jadi orang tua tersebut bisa memperlakukan anaknya dengan baik sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan kepada anak. Seperti tadi FAB itu dari kata fabulous ya Mbak ya. Fabulous, singkatan funky asik dan bergaul jadi keren. Jadi orang tua yang keren nanti bisa mengaplikasikan hal tersebut. Nah Mbak Dina, aku yakin orang tua tuh nggak ada yang ingin melakukan sesuatu yang salah pada anak. Betul nggak? Ya kan? Jadi nggak ada orang tua yang salah sebetulnya dalam prinsip ya. Tetapi apakah mereka terlewatkan hal-hal yang mungkin belum pernah difahami? Nah kalau belum pernah paham kan itu nggak salah mereka melakukan sesuatu yang belum dilakukan. Nah jadi inilah kenapa kita ingin menginspirasi sih lebih tepat ya, supaya sama-sama kita menjadikan anak-anak kita menjadi yang terhebat. Itu Dika. Oke, terima kasih Mbak Dina. Jadi juga kita ingin menyampaikan juga kepada orang tua yang mungkin kita sama-sama belajar tentunya ya Mbak. Jadi nggak cuma dari segi wajah, tapi kita juga ingin menyampaikan kepada para orang tua, pada anak-anak bahwa ini loh cara yang aman di ruang digital dan cara supaya bisa mendekati anak dengan baik, ataupun anak kepada orang tuanya. Nanti mungkin ada kontennya ya Mbak. Mungkin yang orang tuanya pendiam, anak gimana sih cara supaya bisa mendekati orang tua yang pendiam, tapi nanti itu akan lanjutannya kita coba produksi. Nah, sekarang aku mau mengundang Dr. Jimmy lagi Mbak untuk bersama kita. Kita bertiga akan ngobrol-ngobrol. Ya, halo siap. Dok. Wah, nih Dr. Jimmy udah hadir dengan kita lagi di sini. Dokter masih mute, mohon maaf Dok. Sorry. Saya terkagum sama videonya sampai nggak sadar masih di mute. Iya kreatif ya, senang ya Dok lihat sosok-sosok muda di Indonesia yang betul-betul kreatif dan mampu menyampaikan pesan kayak Dr. Jimmy tadi. Jadi Dr. Jimmy juga mengagumkan juga sih. So wow, keren. Dan tentunya kita memang ingin membuat gerakan di mana konten kreator yang punya konten-konten yang penuh edukasi ini menjadi lebih banyak lagi di TikTok, dan TikTok bisa juga menjadi alat untuk orang-orang belajar banyak hal tentunya ya Dok ya. Dengan kita bisa sambil ada hiburannya juga, tapi juga ada belajar, jadi nggak membosankan, dan juga dengan visualisasi yang tentunya bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, ini ada beberapa komentar nih Dok, ternyata ada yang bertanya ke dokter, Dok, ketika membuat konten, pernah nggak sih Dok ada yang melakukan bullying kepada dokter dari komentar-komentarnya Dok? Nah, kalau ada gimana cara menanggapinya? Ini dari Kak Doki 148 Dok. Terima kasih Kak Doki 148. Gimana tuh Dok? Kadang sih ada. Kadang kan saya buat konten nggak serius ya. Maksudnya kadang ada konten bercanda. Misalnya salah satu konten di TikTok itu saya buat konten tentang orang pinter dalam tanda kutip. Ada orang punya masalah kejiwaan terus pergi ke orang pinter. Apakah saya kurang pinter? Saya kuliah sekian tahun, S1, spesialis itu sekian belas tahun, ternyata saya kurang pinter. Sebenarnya saya bercanda di situ. Tapi
Oh itu ramai tuh kolom komentarnya tuh. Ada yang apakah ini nyombong? Sebenarnya sih niatnya bercanda ya gimana ya. tapi ada yang semacam itu. Saya ngerti karena pada beberapa konteks kalau dilihat dari sudut pandang yang lain mungkin itu ofensif. Oh berarti ini sombong, yang lain nggak sepinter dokter. Padahal niat saya enggak gitu. Tapi bisa dipahami. Saya menganggap itu sebagai feedback sebenarnya. Oh berarti kalaupun saya bercanda juga harus kadang agak waspada ya ngelihat konteks begitu ya. Saya menjadikan itu feedback sih sebenarnya. Tapi ada juga yang feedbacknya kadang nggak nyambung, menghina dan lain sebagainya. Kalau kayak begitu, kalau dibilang sedih, ya kadang saya sedih. Seringnya sih enggak. Seringnya saya nggak mikirin. Tapi ada momen misalnya kalau lagi capek ngeliat kayak gitu sedih. Aduh udah capek-capek bikin, kok ada yang mikir begini ya. Tentu saja sedih. But that's okay. Nggak usah ngambil terlalu personal menurut saya. Sangat mungkin dia juga lagi ada dalam bebannya, makanya mengeluarkan unek-uneknya di TikTok. Ini nggak personal. Nggak apa-apa, let it go. Dan buat konten lagi. Gitu. Oke, Tetap jadi semangat ya, tetap Dok. semangat ya Dok ya, nggak berhenti mengedukasi karena kita nggak bisa juga mengatur segitu banyaknya orang sesuai dengan pemikiran kita. Mungkin ada yang miskom atau misinformasi dari apa yang diterima oleh mereka semua. Nah Mbak Dina, ini Mbak Dina juga kan di Sejiwa juga tadi kita ngomongin tentang cyberbullying juga ya Mbak, dari kontennya Mas Gerald yang kita buat bareng-bareng. Nah Mbak Dina sendiri menanggapi nih Mbak tentang cyberbullying. Tentunya kan masih banyak anak remaja juga yang bikin konten TikTok juga ya Mbak ya. Nah gimana sih Mbak agar kita nih bisa menanggapi cyberbullying ini dengan baik gitu. Tadi selain menjadi upstander, tapi kalau kita nih Mbak yang terkena gimana nih Mbak supaya kita bisa tetap kuat gitu. Kayak Dr. Jimmy tadi mungkin ya udah kita tetap bikin konten lagi, tapi kadang-kadang ada yang aduh udah deh nggak usah bikin konten lagi padahal kontennya edukatif gitu Mbak. Gimana sih Mbak caranya Mbak? Betul. Ini cyberbullying ini memang sesuatu yang perlu kita cermati ya, terutama terhadap orang tua dan para guru ya. Karena kalau anak-anak terkena cyberbullying itu pasti Dr. Jimmy juga mengetahui, pasti anak-anak tuh gampang sekali galau ya Dok ya. Galau ada omongan apa sedikit ya, apalagi di publik ya, dipublicize kan ya, ini di ranah sejuta umat gitu ya. Nah itu pasti bisa sangat berdampak kepada anak kalau kita tidak memberikan bekal kepada mereka. Nah oleh sebab itulah saya juga belajar nih ya tentang family pairing, di mana para orang tua bisa sama-sama gitu dengan anak-anak ya. Jadi bisa mengamati para orang tua apa gerakan anak-anak itu, apakah kemungkinan dia kena cyberbullying atau tidak. Dan ketika itu terjadi misalnya segeralah anak-anak tadi diberikan dampingan-dampingan, dukungan-dukungan, juga penguatan-penguatan supaya mereka tahu bahwa cyberbullying itu susah sekali untuk di stop. Begitu apalagi di konten seperti TikTok ini. Oleh sebab itu kan juga saya belajar lagi nih tentang keamanan anak di ranah TikTok ini, bahwa anak-anak itu sebetulnya tidak disarankan untuk di bawah 14 tahun itu masuk ke TikTok. Nah, aku pikir ini juga sesuatu yang cukup perlu diketahui para orang tua dan para guru ya, sehingga anak-anak sudah dalam kondisi yang secara struktur ya, struktur kejiwaannya, struktur mungkin perkembangan otaknya sudah sampai pada ada wisdom lah ya yang lebih kuat ya dibandingkan anak yang lebih muda ya. Nah, mereka akan lebih kuat di dalam menghadapi sesuatu yang mungkin menghantam dirinya. Nah, ini semuanya aku rasa ketika orang tua hadir, maka anak-anak akan bisa didampingi, dikuatkan dengan baik. Nah, inilah dia Dika, salah satu dari isu di ranah daring, cyberbullying itu. Kenapa ini harus dipahami betul oleh orang tua dan para guru bahwa ini sesuatu yang tidak bisa di-stop total begitu ya, tapi anak-anak bisa dikuatkan dan bahwa semua pihak harus tahu, guru harus tahu, orang tua harus tahu, anak-anak harus tahu, dan gimana caranya untuk menghadapi itu dengan baik. Jadi yang tadi ada pesan dari Mas Gerard Vincent tadi, kalau yang jadi upstander ya, nggak cuma mengamati aja, tapi belalah si korban tadi gitu. Oh enggak kok, dia nggak kayak gitu, dia temanku yang baik, dia keren ya. Jadi ketika dihantam, jangan diam-diam.
yuk kita perangi cyberbullying tadi bersama-sama. Insya Allah kalau kita membuat masyarakat itu sadar untuk membela si korban, ya, maka masyarakat kita semakin berempati dan insya Allah para korban-korban tadi segera bangkit lagi. Jadi orang tua bisa bantu, upstanders bisa bantu, ya. Guru bisa bantu dan anak-anak juga semakin kuat jiwa mereka menghadapi hal-hal yang merupakan tantangan di ranah digital itu. Begitu Dika, kerja bareng ini. Benar. Jadi kita memang perlu masif juga dari content creators dan juga dari penikmat TikTok sendiri perlu bekerja bareng-bareng untuk tadi terutama untuk cyberbullying, bekerja bersama-sama menghilangkan cyberbullying dan juga membuat hal-hal positif yang ada di ruang digital. Nah Dok, ini ada pertanyaan lagi untuk Dr. Jimmy dari Mbak Zafira. Dok, gimana sih cara ngobatin atau kasih healing ke anak usia muda karena masih labil nih Dok? Ternyata ada pertanyaan yang mengarah ke sana dari Mbak Zafira nih Dok. Gimana nih Dok caranya Dok? Kasih apa tadi Mas? Sorry, saya nggak terlalu jelas. Kasih healing Dok. Oh healing. Healing untuk anak usia muda Dok. Karena masih labil. Ini pertanyaannya serius tapi saya harus agak hati-hati nih menjawabnya. Tadi Mbak Dina juga menyampaikan kalau anak-anak yang usianya masih remaja masih relatif mungkin lebih mudah tertrigger gitu ya di TikTok. Dari konteks perkembangan otak, sebenarnya otak kita tuh tumbuhnya atau pendewasaannya itu tidak nggak sama-sama gitu. Semua otaknya langsung bersamaan otaknya dewasa gitu, enggak. Ada bagian-bagian otak yang lebih dulu dewasa ketimbang bagian-bagian otak yang lain. Bagian otak emosional, nama kerennya mungkin sistem limbik gitu, anggaplah sederhananya demikian, itu sudah matang atau mendekati matang di usia remaja. Problemnya otak depan, otak kita berpikir, menganalisis, restriksi sesuatu, nahan diri gitu misalnya, memiliki pertimbangan-pertimbangan yang kompleks, otak depan itu belum, itu matangnya belakangan. Beberapa penulis bahkan mengatakan mendekati 20 ke belakang, 25, 26 gitu, itu baru matang betulan. Artinya anak remaja yang labil itu predictable akan terjadi, maksudnya ya emang begitulah fase perkembangannya. Bukan berarti itu oh ini moodnya labil, ini harus di-healing. Belum tentu. Mungkin dia memang perlu bertumbuh saja seiring waktu. Tugas kita adalah mendampinginya di dalam tempat yang aman untuk bertumbuh. Saya suka banget dengan tujuan dari Sejiwa karena pertumbuhan anak itu bukan tanggung jawab personal saja sebenarnya. Ini tanggung jawab komunal bersama-sama. Termasuk tanggung jawab kita sebagai warganet di media sosial untuk menciptakan ruang yang aman. Jadi mungkin salah satu cara yang perlu kita pertimbangkan adalah dengan bergabung dalam gerakan-gerakan seperti yang Sejiwa katakan untuk membangun ruang yang aman, mengedukasi diri. Bisa saja anak kita bukan butuh healing, bisa saja anak kita butuh ruang yang aman. Tapi jika, nah ini pakai syarat dan ketentuan berlaku. Jika kemudian perubahan emosional ini sampai mengganggu keseharian, interaksi dengan sekitar, atau produktivitas sang anak, atau proses tumbuh kembangnya, mungkin itu butuh healing. Healingnya bisa macam-macam. Tentu saja syarat dan ketentuan berlaku di dalam healing juga. Ruang yang aman di dalam rumah atau dalam kelompok terdekat, terkecil sang anak itu wajib. Kita boleh saja membawa ke psikolog, ke psikiater, tapi kalau tempat yang aman itu tidak ada, biasanya psikolog, psikiater juga akan kesulitan. Kita ke psikolog psikiater itu bukan kayak ke laundry. Baju kotor dibawa ke laundry, dibersihin gitu ya. Balik ke rumah kotor lagi. Kan nggak gitu. Kita butuh bekerja sama. Kita boleh membawa ke psikolog, tapi syarat wajib di rumah pun harus ada ruang yang aman, kelompok yang saling mensupport di setting terkecil, yaitu rumah. Kedua, menurut saya alih-alih kita sibuk kata healing, mending kita deskripsikan dengan kata yang lebih sederhana. Bagaimana memvalidasi emosi anak, bagaimana mendukung anak ketika suasana sulit, bagaimana memotivasi anak untuk terpacu atau bergerak sekalipun suasananya sedang sulit. Kalau pertanyaannya kayak gini lebih gampang nih daripada gimana healing, itu kan kompleks kayaknya, kok susah gitu.
Kalau kita pecah kata healing menjadi konteks yang lebih kecil, lebih gampang. Bagaimana memvalidasi perasaan anak? Ya validasi perasaannya, tapi pikirannya belum tentu benar. Tindakannya juga belum tentu benar, tapi perasaannya valid. Aku sedih, aku pengen beli iPhone 13 Pro Max. Nanti dulu, sedihnya valid. Beli iPhone 13 Pro Max-nya belum tentu. Kan gitu ya, itu validasi. Oke. Ini menarik banget karena memang ternyata hal-hal tersebut kadang-kadang terjadi di anak-anak, di mana anak-anak mungkin emosinya perlu untuk divalidasi oleh orang tuanya bahwa anak perlu loh diakui kalau dia sedang sedih dan sebagainya macamnya gitu. Wah, ini luar biasa sekali. Ini ada satu pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke closing statement dari masing-masing narasumber ya. Ya Dok ya dan Mbak Dina. Ini untuk Mbak Dina. Mbak Dina dari Kick 197. Mbak Dina, gimana sih cara efektif mengubah mindset anak dalam bermedsos ini? Mungkin mindsetnya cuma untuk hiburan aja sehingga bisa berubah jadi sosmed nih bisa untuk belajar juga. Gimana sih Mbak caranya? Wow, big question ya. Disinilah tentunya adanya literasi digital. Bahwa ini dunia nih, dunia digital ini adalah dunia. Seperti juga dunia nyata, ada yang baik, ada yang nggak baik gitu kan. Di dunia nyata seperti itu. Sama di dunia digital juga ada yang baik-baik, ada yang tidak baik. Nah, disinilah perlunya anak-anak tahu. Apa sih tantangan-tantangan yang bisa mengenai mereka sehingga mereka terkena dampak dari tumbuh kembangnya tidak maksimal tadi. Ya, limbik sistemnya bisa dikacau oleh itu. Ya tadi otak depannya atau prefrontal cortex juga bisa dikacaukan karena itu. Misalnya nih, kalau dia menggunakan dunia digital tuh misalnya berlebihan ya sampai waktu tidurnya kurang misalnya ya. Atau makannya sampai nggak sempat makan gitu karena lupa, karena kalau udah kesenangan itu kan wah adrenalinnya kuat banget ya, kemudian dopaminnya terlalu kuat gitu, bisa lupa makan. Contoh-contoh seperti ini kan bisa kita sampaikan kepada anak-anak bahwa hey, jangan terlalu berlebihan di sana. Kita ingatkan mereka butuh menjaga screen time-nya, mereka butuh screen break alias bisa jedah-jedah dari dunia digital ya. Kemudian juga ingatkan anak-anak bahwa mereka perlu aktif ya untuk menggunakan badannya, beraktivitas ya. Jadi tadi ketika mereka jedah itu melakukan main ini penting banget kan dunia anak itu. Nah ini butuh sekali nih otak itu untuk bekerja maksimal ketika ada play ya. Ini aku belajar juga nih ya, play, connect ya, and explore. Jadi banyak main ya, kemudian berkomunikasi dengan orang lain. Kalau ini orang tua mengajakin komunikasi, salah satunya kan bercerita misalnya ya, bercerita atau ngajakin anak bercerita ya. Di situ rasional anak dibangun. Dan yang ketiga adalah explore. Explore itu adalah mengajarkan hal-hal yang baru begitu. Kemarin dia bisa goreng telur, hari ini bisa nggak dia dadar dengan menggunakan cabai dan sebagainya kayak gitu-gitu Dika. Jadi dunia nyata ini nggak boleh ditinggalkan juga. Jadi gimana anak-anak kita angkat kesadaran mereka, dunia digital harus bagus ya, harus bijak, mereka bisa milih mana yang bagus, mana yang tidak. Tapi jangan lupa screen time, screen break-nya juga bagus. Jadi dan satu lagi screen zone. Screen zone ini bagaimana supaya mereka nggak main-main di kamar misalnya pakai gadget. Ya, jadi kamar tidurnya betul-betul untuk istirahat. Nah, terjaga banget nih nanti perkembangan otaknya karena cukup tidur. Ruang makan tadi untuk connect nih, untuk connect bisa berhubungan dan orang tua bermain, main board game dan sebagainya, main musik habis makan dan lain-lain. So ini adalah hal-hal yang bisa kita ajak anak-anak, kita bangun kehangatan. Neni Funky asik bergaul kan tujuannya itu agar spirit anak tadi terbangun tidak hanya di ruang digital ya, tapi juga di dunia nyata tadi mereka perlu aktif. Gitu Dika, kira-kira. Oke, jadi intinya keseimbangan ya Mbak, ruang digital dan ruang nyatanya seimbang gitu ya Mbak. Nggak salah satunya aja yang dominan, tapi karena anak juga masih dalam masa tumbuh kembang, jadi harus seimbang antara ruang digital dan juga ruang nyata. Kalau mau dibilang seimbang, Dika, ya kita perlu hati-hati nih. Justru mereka harus lebih aktif di dunia nyata loh sebetulnya. Nah itu Dokter Jimmy mengangguk ya. Nah justru mereka harus hati-hati. Jadi perlu
singkat tepat jelas menggunakan dunia digital ini. Pinter mereka menggunakan apa yang penting, yang betul-betul membuat mereka itu tambah pinter nih otaknya, tambah berkembang dengan baik. Menurut aku itu sih, jadi sesingkat mungkin, sekualitas mungkin ya, dan boleh bersenang-senang itu, wah itu harus ya. Nah tapi juga tetap dijaga agar play, connect, dan apa tadi explore tadi jangan dilupakan. Tidur harus cukup, makan harus cukup. Terima kasih Mbak Dina. Nah sekarang kita, karena juga waktunya sudah 1 jam kita berbincang-bincang, kita akan masuk ke closing statement dari Dr. Jimmy. Closing statement dari Dr. Jimmy supaya anak-anak nih bisa tetap aman dan juga sehat di ruang digital, baik secara fisik maupun mental, gimana sih dok? Silakan dok, pesan-pesannya. Ya, anak-anak, mengamankan anak itu tanggung jawab bersama. Ini bukan hanya tanggung jawab orang tua yang menjaga anak. Tentu saja itu tanggung jawab orang tua untuk menjaga anak masing-masing, mendampingi anaknya dalam bermain di dunia digital. Tapi itu juga tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita sebarkan kesadaran ini, kurangi jempol-jempol yang jahat begitu ya, ngebully, menghina dan lain sebagainya. Kurangin jempol-jempolnya. Yang kalau lagi kesel ya keselnya di dunia nyata, jangan sambil marah-marah di dunia maya. Mari kita mencoba belajar melampiaskan emosi dengan cara-cara yang sehat, karena itu juga bagian dari menjaga ruang yang sehat di dunia maya. Dan saya suka banget tadi dengan statement terakhir dari Mbak Dina, anak memang tugasnya bermain di dunia nyata. Jadi berikan haknya untuk bermain di dunia nyata. Jangan ditukar ke dunia maya untuk menggantikan yang dunia nyata, karena nggak bisa. Tugas anak bermain. Terima kasih dok. Bold, itu perlu di bold ya dok ya statement tadi ya dok ya. Tugas anak itu memang bermain, dan juga anak-anak nggak bisa ditukar nih, memang yang harusnya di dunia nyata ditukar ke dunia digital. Terima kasih dok. Selanjutnya dari Mbak Dina, Mbak, untuk pesan-pesan kepada anak, remaja, orang tua, dan juga pemerintah serta masyarakat umum supaya anak bisa tetap aman di ruang digital, Mbak. Iya, baik. Yuk kita melaksanakan tugas kita semuanya dengan sebaik-baiknya,